warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinara Alifa Istiqomah dari kelas 11 TJKT 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang topologi fiber to the home atau yang sering kita sebut dengan FTTH. Saya akan menjelaskan apa sih FTTH itu. FTTH adalah singkatan dari fiber to the home yang berarti serat optik sampai ke rumah pelanggan. Artinya jalur koneksi dari pusat provider sampai ke modem di rumah itu menggunakan kabel fiber optik sepenuhnya. Tidak ada kabel tembaga di tengah jalur karena memakai cahaya sebagai media transmisi. FTTH memiliki kecepatan tinggi, lebih stabil, dan gangguan yang lebih kecil dibandingkan dengan jaringan lama. Teknologi ini digunakan oleh provider seperti Telkom Indonesia, Biznet, dan MyRepublik Indonesia. Selanjutnya ada teknologi dasar FTTH. Ada GPON dan PON. Teknologi yang paling sering dipakai adalah Passive Optical Network atau PON. Dan yang paling populer adalah GPON, Gigabit Passive Optical Network, artinya dari sentral dibagi ke banyak pelanggan lewat splitter pasif. Tidak perlu listrik di tengah jaringan, hanya di sentral dan di rumah pelanggan. Selanjutnya, topologi umum di FTTH. Pertama, yaitu ada point to multipoint. Satu kabel dari sentral dibagi ke banyak rumah memakai splitter. Lebih hemat biaya dan umum dipakai di ISP besar. Inilah yang dipakai di teknologi GPON. Yang kedua yaitu point to point. Setiap rumah punya kabel fiber langsung ke sentral, lebih cepat dan stabil, tapi biaya lebih tinggi. Nah, ini dia ada komponen utama di FTTH. Yang pertama, yaitu ME, Metro Ethernet. ME adalah perangkat jaringan di sisi provider yang terhubung ke jaringan internet pusat. Perangkat ini menjadi jalur awal sebelum data masuk ke sistem FTTH dan diteruskan ke pelanggan. Yang kedua nih, ada OLT, Optical Line Terminal. Di sini saya sertakan gambarnya ya. Jadi OLT adalah perangkat utama di sentral yang mengatur distribusi jaringan fiber ke pelanggan. OLT mengubah sinyal listrik menjadi sinyal cahaya dan mengirimkannya melalui kabel fiber optik. Yang ketiga, ODF, Optical Distribution Frame. ODF adalah panel tempat pengaturan dan penyusunan kabel fiber di dalam sentral. Yang keempat, Optical Distribution Cabinet atau ODC. ODC adalah lemari distribusi fiber yang berada di luar ruangan. Di dalamnya terdapat serat optik dengan standar 12 warna. Ini jadi sudah ada standarnya ya. Sudah berurutan, yaitu warnanya biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan warna toska. Yang kelima, ODP, Optical Distribution Point. ODP adalah kotak pembagi fiber yang lebih kecil dan dipasang di dekat rumah pelanggan. Yang keenam, OTP, Optical Termination Point. Ini ya gambarnya. OTP adalah titik terminasi fiber di rumah pelanggan. Selanjutnya, yang ketujuh, ONT, Optical Network Terminal. ONT adalah perangkat modem fiber yang ada di rumah pelanggan. Fungsinya menerima sinyal cahaya dari jaringan dan mengubahnya menjadi sinyal internet yang bisa digunakan. Ini ya yang sering kita sebut dengan modem. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kabel pada jaringan FTTH. Yang pertama ada kabel feeder. Adalah kabel fiber utama yang menggunakan sentral OLT atau ODF ke ODC. Yang kedua, kabel distribusi. Adalah kabel fiber yang menghubungkan ODC ke ODP. Yang ketiga, kabel drop core atau drop fiber. Kabel drop adalah kabel fiber yang menghubungkan ODP ke rumah pelanggan. Biasanya hanya terdiri dari 1 atau 2 core dan digunakan khusus untuk satu pelanggan. Yang keempat, patch cord fiber optik. Patch cord adalah kabel fiber pendek yang sudah memiliki konektor di kedua ujungnya. Digunakan untuk menghubungkan
OTP ke ONT di dalam rumah pelanggan. Yang kelima, kabel UTP adalah kabel tembaga yang digunakan setelah ONT. Fungsinya untuk menghubungkan modem ke komputer, router, atau perangkat lainnya. Nah, ini dia. Selanjutnya saya akan menjelaskan topologi FTTH berdasarkan segmentasi DAF ya. Ini jadi alurnya berdasarkan segmentasi DAF. Pada gambar ini, jaringan FTTH dibagi menjadi beberapa segmen. Ada segmen A, segmen B, segmen C, dan segmen D. Pembagian ini juga disebut bagian dari DAF atau Distribution Access Fiber, yaitu jalur distribusi dari sentral sampai ke pelanggan. Sekarang saya akan menjelaskannya satu persatu ya, sesuai gambarnya. Segmen A, jaringan dimulai dari ME lalu diteruskan ke OLT. Nah, dari OLT kabel masuk ke ODF untuk pengaturan jalur, kemudian keluar menggunakan kabel feeder menuju ODC. Di tahap ini, sinyal masih dalam jalur utama dengan kapasitas besar karena membawa banyak pelanggan sekaligus ya. Jadi segmen A adalah jalur utama dari sentral menuju titik distribusi utama ya. Kemudian di segmen B, sinyal sudah sampai ke ODC. Di titik ini dilakukan pembagian jalur menggunakan splitter. Kemudian diteruskan melalui kabel distribusi menuju ke beberapa ODP. Jadi melalui kabel distribusi ini langsung ke ODP. Di sini jaringan mulai menyebar ke area pelanggan, tidak lagi satu jalur besar seperti feeder. Lanjut ke segmen C. Di segmen C, sinyal sudah berada di ODP. Dari ODP, jaringan dibagi lagi nih menjadi jalur yang lebih kecil. Langsung lanjut ke segmen D. Di segmen D, kabel drop masuk ke dalam rumah melalui OTP. Kemudian, dari OTP, diteruskan ke ONT menggunakan patch cord. Setelah masuk ke ONT, sinyal sudah bisa digunakan dan didistribusikan ke perangkat melalui kabel UTP atau Wi-Fi ya, jadi langsung bisa dipakai. Jadi, kesimpulannya, pada topologi FTTH ini, jaringan fiber optik disusun secara bertahap dari sentral sampai ke pelanggan. Satu jalur utama dibagi beberapa kali melalui titik distribusi, sampai akhirnya menjadi satu jalur khusus yang langsung terhubung ke satu rumah. Dengan sistem ini, koneksi menjadi lebih terstruktur, efisien, dan langsung sampai ke pelanggan tanpa melalui banyak perangkat aktif di tengah jalur. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam kata maupun ucapan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.